pesiar? Kalian bingung apa yang kalian harus persiapkan untuk berangkat ke kapal pesiar? Pas banget guys, kalian mengklik video ini. Di video kali ini, gue bakalan memberikan tips dan trik untuk berangkat kerja ke kapal pesiar khusus di kontrak pertama. Apa saja sih yang kalian harus bawa? Oke, simak videonya. Hal pertama yang kalian harus persiapkan itu adalah diri kalian sendiri, khusus buat para pria. Yang pertama itu adalah kalian harus perhatikan grooming kalian, oke? Grooming kalian atau penampilan kalian, oke? Kalian harus potong rambut guys, rapikan, kumis dipotong, jenggot dipotong, yang di bawah juga dipotong, kuku semua dipotong guys, biar kalian rapi gitu loh, oke? Yang ini juga dipotong guys. Dan khusus buat para wanita, ya kalian sama, dipotong juga, tapi potong kuku ya. Terserah kalian, pokoknya kalian harus benar-benar rapi sebelum kalian berangkat kerja ke kapal pesiar. Karena penampilan kalian itu menandakan bahwa kalian siap kerja ke kapal pesiar. Kalau penampilan kalian itu amburadul, itu artinya kalian belum siap kerja di kapal pesiar. Oke guys? Oke guys, selanjutnya itu adalah koper atau luggage guys. Jadi koper ini fungsinya itu untuk menyimpan semua barang-barang keperluan kalian selama kontrak kalian di kapal pesiar, seperti baju, celana, shampoo, sabun, dan lain-lain. Saran dan tips dari UPAUY adalah jangan membawa barang terlalu banyak guys, karena di sana kalian pasti bakalan tertarik untuk membeli barang-barang luar negeri, oke? Dan apa sih yang harus kalian bawa lebih banyak ke kapal pesiar? Nah, UPAUY mempunyai pengalaman selama bekerja di kapal pesiar. Jadi barang yang kalian harus bawa banyak itu kalau berhubungan dengan kerjaan itu, jadi kalian harus banyak-banyak membawa kaos kaki, celana dalam, oke? Untuk baju dan celana sehari-hari kalian bawa aja sedikit, jangan banyak-banyak, karena di kapal pesiar itu lebih sering kita menggunakan pakaian kerja guys. Ke kantin menggunakan pakaian kerja, merokok menggunakan pakaian kerja, oke? Dan juga kalian jangan menaruh barang elektronik di koper kalian, di laptop, handphone. Jangan, itu riskan sekali untuk barang elektronik, oke? Riskan terjadi kerusakan, oke guys? Oke guys, hampir lupa, oke? Jadi untuk barang-barang tajam seperti alat untuk memotong kuku, sikat gigi, dan penggurisan, itu lebih baik taruh di koper saja, oke? Dan juga kalau kalian membawa makanan, minuman, parfum, itu taruh aja di koper kalian. Jangan taruh di tas gandong atau hand carry, oke guys? Oke guys, selanjutnya itu adalah tas download atau hand carry. Jadi tas ini fungsinya untuk menaruh dokumen kalian, dokumen-dokumen penting kalian taruh di tas ini, oke? Jangan kalian taruh di koper kalian, karena dokumen kalian itu seperti paspor, visa, medical check up, sertifikatnya ya, maksud gue sertifikat medical check up itu taruh di tas download kalian. Dan uang kalian juga taruh di sini, laptop kalian, charger, HP kalian taruh di tas ini agar aman, oke? Karena dokumen kalian itu adalah nyawa kalian atau kunci kalian untuk masuk ke kapal pesiar guys. Jadi jangan taruh di koper kalian. Itu tips dari UPAUY, oke? Nah guys, gue bakalan kasih penjelasan kenapa kalian harus menaruh dokumen kalian di sini, kenapa kalian harus menaruh barang elektronik kalian di sini. Untuk dokumen itu sangat penting sekali guys, karena kita tidak pernah tahu guys, apakah luggage kita itu, koper kita itu, apakah luggage itu sampai dengan selamat di tempat tujuan. Karena pengalaman gue, ada teman gue luggage-nya itu tidak nyampai di tempat tujuan. Jadi sangat penting sekali buat kalian new hire atau yang pertama kali kerja di kapal pesiar, dokumen kalian itu adalah kunci kalian untuk masuk ke kapal pesiar. Jadi kalau kalian sampai menghilangkan dokumen kalian sendiri, itu artinya kalian bakalan menemukan masalah guys. Jadi kalian bakalan susah masuk ke kapal pesiar, oke? Taruhlah barang dokumen kalian di tas gunboat. Jadi tas gunboat ini kalian bakalan bawa kemana-mana. Dan juga barang elektronik itu sangat penting sekali, jangan pernah taruh di luggage karena riskan mengalami kerusakan, oke? Lebih baik taruh di sini, oke guys? Yo guys, selanjutnya itu apa? Nah, tadi kalian kan sudah menyiapkan grooming kalian, koper kalian, tiket kalian.
Jadi semuanya itu sudah lengkap. Jika semuanya sudah siap, selanjutnya itu adalah kalian harus mengecek email dan tiket kalian di situs RCCL. Ini khusus buat kalian yang kerja di kapal Royal Caribbean. Oke, untuk kalian yang kerja di kapal lain mungkin gue nggak tahu ya, karena gue belum ada pengalaman di sana. Jadi buat kalian yang kerja di Royal Caribbean, jadi kalian harus mengecek tiket atau email kalian 3 hari sebelum keberangkatan. Jadi 3 hari, 2 hari atau 1 hari sebelum keberangkatan kalian selalu ngecek. Kalau tidak ada pemberitahuan atau tidak ada perubahan, kalian tetap berangkat. Di sini gue bakalan sharing pengalaman kenapa kalian harus mengecek tiket kalian atau email kalian. Dulu gue sempet batal berangkat ke kapal pesiar, tidak sesuai dengan schedule. Oke, di sini gue dikasih schedule misalnya tanggal 10 Maret misalnya, dan 2 hari sebelum tanggal 10 Maret, tanggal 8, dari pihak scheduler atau pihak company mereka memberitahu lewat email bahwa schedule gue, tiket gue batal atau tidak jadi berangkat. Maka dari itu gue tidak jadi berangkat di tanggal itu. Jadi sangat penting sekali kalian selalu mengecek tiket dan email kalian. Oke, itu tips dari gue. Oh guys, hampir lupa. Oke, itu persiapan kalian dari awal sampai akhir. Dan jika semuanya tidak ada kendala, semuanya lancar, dan kalian kan berangkat itu. Nah, saran gue kalau kalian berangkat, gunakanlah pakaian yang tebal guys, seperti celana, baju gitu loh, pakai aja jaket. Dan saran gue jangan memakai barang-barang yang banyak mengandung logam seperti sabuk, jam tangan, kalung ya. Karena kalau kalian memakai itu, kalian bakalan sulit guys untuk pengecekan, ribet gitu loh. Karena di setiap bandara itu kalian bakalan dicek semuanya dari atas sampai bawah. Jadi kalau kalian memakai sabuk, kalian pasti bakalan disuruh membuka. Kalau kalian memakai jam tangan, pasti disuruh membuka. Saran dari gue, tips dari Upawi, kalau kalian berangkat ke kapal pesiar, pakailah pakaian yang biasa, jangan terlalu banyak gaya, biasa aja, jangan memakai jam itu loh, itu bikin ribet guys. Jangan memakai sabuk gitu loh, itu membuat kalian sedikit ribet di dalam pengecekan di dalam bandara. Jadi biasa aja, polos, oke? Pakai yang tebal-tebal guys, karena kita tidak tahu cuaca di dalam pesawat, kadang dingin banget guys. Jadi saran gue, pakailah pakaian yang tebal agar kalian nyaman di dalam perjalanan, oke? Nope. Nah guys, selanjutnya itu apa? Selanjutnya itu adalah jika kalian sudah sampai di bandara, saran gue buat kalian yang para new hire atau baru pertama kali kerja di kapal pesiar, saran dari Upawi adalah kalian masuk ke bandara 3 jam sebelum penerbangan. Misalnya penerbangan kalian itu jam 10 pagi, jadi kalian masuk jam 7 pagi. Itu sebelum corona, oke? Untuk saat ini di musim corona, lebih baik kalian masuk lebih awal, 1 jam lebih awal. Misalnya kalian terbangnya di jam 10 pagi, kalian masuk jam 6. Karena kita tidak tahu situasi di dalam bandara itu kayak gimana, jadi agar kalian tidak tergesa-gesa, oke? Itu saran dari Upawi. Dan selanjutnya itu adalah ketika kalian menuju ke loket pesawat kalian, kalian tanyakan kepada petugasnya ketika kalian diberi tiket dan ketika kalian menimbang luggage atau koper kalian. Kalian tanyakan di sana. Kalau flight kalian itu one flight atau sekali penerbangan, itu aman banget, tidak ada kendala. Jadi luggage kalian bakalan diambil di tempat tujuan. Jika penerbangan kalian itu transit atau kalian singgah di tempat lain, jadi kalian harus menanyakan ke petugasnya di mana koper kalian itu harus diambil. Oke? Itu tips dari gue karena itu sangat penting sekali. Jadi kalian itu aman perjalanannya. Koper kalian aman sampai ke tempat tujuan dan kalian juga aman di dalam perjalanan. Oke guys? Nope. Yuk guys, tips terakhir dari gue adalah jika kalian sudah sampai di gate pesawat atau pintu tempat menunggu pesawat, di sana kalian bisa mencari teman yang sama kapal dengan kalian. Oke? Jadi kalau ada
teman satu kapal dengan kalian, itu artinya perjalanan kalian itu lebih santai lagi. Jadi kalian ada temannya. Kalau tidak ada teman, kalian bakalan berangkat sendiri dan kalian harus benar-benar siapkan mental kalian di luar sana, oke? Kalau kalian sudah ada niat, kalian pasti bisa. Itu saja guys untuk tips dan trik berangkat pertama kali ke kapal pesiar. Jadi semuanya itu menurut pengalaman gue aja ya. Jadi kalau ada kekurangan, gue mohon maaf. Jika terjadi kesalahan kata-kata, gue juga mohon maaf. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan getarkan loncengnya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya, oke?